Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sedulur, kita kembali lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah, ini saya nyampein pesanan Mbah. Istilahnya request dari para subscriber kita. Iya. Ini kan mendekati semester kedua ya Mbah. Semester kedua di tahun 2024 ya Mbah ya. Jadi mereka menanyakan tentang prediksinya Mbah, prediksi nasib mereka di semester kedua tahun 2024 ini Mbah. Prediksi nasib dan keberuntungan. Ya kurang lebihnya demikian Mbah. Ya, baiklah Kang Ucup, terima kasih untuk para subscriber semua dan para penonton semua yang belum subscribe. Kami mohon untuk subscribe-nya. Pastikan subscribe dulu. Agar kita berkembang dengan baik. Kita tambah semangat ya Mbak. Tambah semangat. Terus ini Kang Ucup. Kalau bicara masalah prediksi nasib itu intinya kan cuma sekedar gambaran secara garis besar, dimana itu bisa dipakai untuk para pemirsa sebagai wawaler. Itu pun dengan catatan kalau bagi yang resonate, karena biasanya bacaan-bacaan seperti ini tidak akan mungkin resonate untuk semua, karena sifatnya general reading. Dan kebetulan buat para pemirsa yang di rumah dan Kang Ucup juga, ini memasuki bulan keempat Kang Ucup, dimana bulan keempat itu ada fenomena fenomena alam berupa gerhana matahari Kang Ucup. Gerhana matahari Mbah. Nanti di tanggal 9 bulan 4 itu terjadi gerhana matahari total. Yang jelas astrologi juga mempengaruhi terhadap bagaimana kehidupan manusianya itu sendiri. Jadi salah satu yang dipakai oleh leluhur kita dulu adalah juga ilmu palintangan. Atau dalam istilah Jawa sekarang, istilah modern sekarang dinamakan astrologi. Jadi fenomena alam itu berpengaruh. Jadi itu juga bisa dijadikan untuk patokan perjalanan manusianya itu ke depan, itu baik secara personal, secara keluarga, kelompok, maupun bahkan untuk hal-hal yang lebih besar secara global seperti halnya bernegara. Apalagi kalau sekarang di Indonesia lagi kondisinya lagi hit-hitnya tentang pemilihan presiden. Apakah juga itu resonate dengan masalah adanya fenomena gerhana matahari total itu Kang Ucup? Mari kita kupas sedikit demi sedikit gitu. Yang jelas gerhana matahari itu yang akan terjadi nanti di tanggal 9 April Kang Ucup itu berpengaruh sekali di masalah karakter tentang pemutusan hubungan. Satu, pemutusan hubungan. Dua, penyesalan tentang masa lalu. Ketiga, tentang penghakiman. Jadi memang itu pengaruh dari gerhana matahari itu memberikan efek secara otomatis dari semesta Kang Ucup, yang berupa pemutusan hubungan atau relasi. Biasanya itu akan merefresh atau meregenerasi satu hubungan yang selama ini mungkin dari sedherek sedoyo punya hubungan-hubungan yang toksik. Itu biasanya di sini alam akan menyeleksi, untuk memberikan satu kepastian atau penghakiman atau keadilan. Jadi selama ini hubungan Anda toksik, bagi yang selalu berada di posisi tertekan, juga itu hubungan itu pada akhirnya akan berakhir sendiri. Terus seperti oposisi dan pemerintah yang pada akhirnya di situ juga sing awale mungkin terlalu keras untuk bertabrakan, pada akhirnya juga akan rujuk. Itu juga dipengaruhi oleh astrologi juga, oleh fenomena-fenomena alam. Sementara terus di sisi lain ada penghakiman atau justice di situ. Nah, penghakiman itu penghakiman untuk apa? Penghakiman untuk setiap perbuatan dari manusianya itu sendiri atau makhluk-makhluk itu sendiri, yang pada akhirnya di situ akan mendapatkan satu pengadilan. Jadi ini bisa juga disebut dengan masa-masa pembayaran karma juga bisa. Nah, fenomena-fenomena itu berpengaruh di kehidupan manusia, di mana selama bulan April mungkin pas waktu terjadinya
pasca terjadinya gerhana itu akan berpengaruh di tingkat stres, depresi, terus kalut, kesal. Orang namanya mau terjadi perubahan kan, kalau sing perubahan dari buruk ke baik juga pasti terjadi satu ketegangan. Pastinya, Mbak. Begitu juga sebaliknya kan. Jadi buat para sedulur-sedulur, jangan heran kalau di fase-fase selama bulan mungkin memasuki bulan keempat bahkan sampai nanti mau memasuki bulan kelima, bulan Mei itu kondisi psikologis dari kebanyakan dari para sahabat semua, para penonton dan subscriber kita semua khususnya itu akan terjadi satu tekanan yang luar biasa. Itu saya kira dialami oleh sebagian banyak penduduk bumi, sebagian banyak manusia, karena itu pengaruh dari lintasan peristiwa semesta itu, Kang Ucep. Jadi, apalagi yang kemarin sebelumnya di bulan Maret itu kan terjadi gerhana bulan juga. Gerhana bulan itu juga berpengaruh. Pada waktu gerhana bulan di bulan Maret kemarin itu, jadi yang paling menonjol di sini adalah satu siklus terjadinya perang keakuan. Di situ pada akhirnya salah satu harus mengalah untuk mengakui siapa sebetulnya yang lebih berhak atau lebih pantas untuk berada di depan atau menjadi pemimpin. Seperti itu. Makanya di bulan Maret kemarin pas kontestasi Pilpres itu kan pada akhirnya diakui atau tidak diakui, kenyataannya memang perolehan suara juga ketimpangannya sangat luar biasa. Mau menerima atau tidak, kenyataannya memang rakyat sudah memilih seperti itu. Nah, itu juga terjadi di kehidupan rumah tangga. Jadi kalau bulan April itu depresi karena akan terjadi perubahan dari fase satu ke fase yang berikutnya, di bulan Maret itu sebelumnya diawali dengan proses keakuan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau hubungan rumah tangga untuk orang-orang yang sudah berjodoh itu, yang satu awalnya pengen mendominasi, tapi kenyataannya dia tidak punya kemampuan, pada akhirnya dia harus mengakui pasangan satunya yang memang layak untuk dominan ya, Mbak ya. Dominan, karena punya kemampuan dan memang punya kapabilitas. Itu. Terus nanti memasuki di bulan Mei, Kang Ucok, awal bulan Mei itu fasenya pasca gerhana matahari itu sudah berakhir, masuklah fase-fase di mana terjadinya sumber kenyamanan. Sumber kenyamanan, terus fase-fase pembelajaran, fase-fase pembimbingan, pendampingan itu sih. Jadi apa itu? Aura atau efek yang terjadi dari fenomena gerhana matahari itu seperti itu. Jadi nanti mulai bulan Mei mungkin akan banyak orang-orang yang merasa lega, plong, dan menemukan sebuah kebijaksanaan baru. Nah, ini tentunya yang Kang Ucup tanyakan bahwa bagaimana nasib dan keberuntungan para teman-teman semua kan di situ. Jadi itu. Jadi perlu saya ingatkan bahwa ini hanya sekedar prediksi yang sifatnya tidak mutlak, karena sesuatu yang mutlak hanya dimiliki oleh Sang Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disikapi secara bijak, bagi yang resonate dipergunakan sebagai pakem dalam menghadapi kehidupan, bagi yang tidak resonate abaikan, berarti bacaan ini bukan untuk Anda. Kan sebagai sekedar hiburan ya, Mbak. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan? Untuk kali ini, Mbak, mohon diudarkan tentang prediksinya, Mbak. Di semester kedua ini, sedulur kita yang punya weton akad kliwon, Mbak. Akad kliwon, ya, akad kliwon, minggu kliwon. Minggu kliwon, Mbak. Minggu kliwon itu kan secara neptu minggu itu 5, kliwon itu 8. Berarti minggu kliwon itu gunggung neptu 13. 13, Mbak. Di semester kedua 2024 ini, bagi orang-orang minggu kliwon, sebetulnya merunut dari perjalanan di awal tahun 2024 kemarin, di mana dia sudah berupaya keras untuk bagaimana melakukan perubahan dalam kehidupannya itu, karena selama hampir di tahun-tahun sebelumnya mengalami satu keterpurukan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan itu, sebetulnya di semester kedua ini kesempatan sudah terbentang luas, Kang Ucup, untuk teman-teman minggu kliwon terutama. Jadi kesempatan di hadapan Anda sudah terbentang luas. Di sini hanya tinggal bagaimana Anda
ibaratnya apa itu Kang Ucup? Karek nari tenaga nih. Nari kemampuan itu bahasa Indonesia apa? Yo, itu tadi. Nari itu apa ya? Itu tergantung kekuatan kita, kemampuan kita sampai mana. Tinggal ibaratnya kemampuan Anda sampai sebatas mana. Jadi perjuangan Anda saya kira tidak sia-sia. Apa yang Anda upayakan di awal tahun kemarin sudah menunjukkan bahwa Anda itu adalah seorang petarung sebetulnya, seorang yang luar biasa. Mungkin di momen ini, terutama ditandai di momen-momen Lebaran itu akan banyak sekali peluang-peluang yang muncul. Nah, di sini kuncinya tinggal bagaimana teman-teman Minggu Kliwon itu memberdayakan semua potensi yang ada pada dirinya, sumber daya fisiknya, sumber daya akal, budi, dan keilmuan-keilmuan lain sesuai bidang yang mau diambil itu. Pilihlah satu bidang yang memang Anda menjadi passionnya, di mana Anda akan menjalani itu dengan ringan, dengan mudah. Jadi mungkin begitu banyaknya kesempatan yang terbentang luas yang seperti yang saya gambarkan itu akan membuat Anda berada di persimpangan, kebingungan juga Kang Ucup namanya itu. Aku harus pilih nanti. Cuma sekedar saran dari saya, kalau memang ada peluang Anda untuk berhijrah keluar pulau, Anda pilih kesempatan yang itu. Untuk teman-teman Akad Kliwon. Bagi yang membangun usaha dan merintis, saya kira nanti akan banyak peluang-peluang baru, orderan-orderan baru, di mana tinggal karinari tenaga nih, karinari kemampuan Anda bisa apa tidak. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, bawalah dari saya, kalau ada yang menawarkan pekerjaan atau ada teman pada waktu Lebaran pulang merantau terus mengajak untuk hijrah merantau keluar pulau, ambil kesempatan itu. Anda seorang pejuang dan Anda orang-orang yang punya tekad yang luar biasa. Jadi Anda sangat cocok untuk mengambil kesempatan itu. Bagi yang sedang berasmara, mohon maaf untuk Minggu Kliwon semester kedua tahun 2024 ini masih melanjutkan awal tahun kemarin. Asmara Anda cukup lumayan terkatung-katung. Bagi Anda yang sedang fokus pada asmara, lebih baik dialihkan saja perhatiannya untuk hal-hal yang lain dulu. Yang lebih yang positif ya Mbak ya. Karena kondisi konstelasi astrologi juga tidak mendukung untuk asmara Anda saat ini. Jadi Anda mending berfokus pada bagaimana saya lebih maju, lebih baik untuk kedepannya. Kalau Anda adalah orang-orang yang mempunyai nilai yang luar biasa, saya kira akan dengan mudah asmara itu terjadi. Apalagi zaman sekarang kan no duit, no cinta. Mapan dulu yang kita kejar mapan dulu. Saya kira cukup Kang Ucup. Oke. Jadi sekian saudara yang mempunyai sedulur yang mempunyai weton Minggu Kliwon. Demikian prediksinya, semoga bisa dijadikan pakem untuk Anda ke depan di 2024 semester kedua. Kita akhiri dulu ya Mbak. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.